Halo, apa kabar semuanya teman-teman netizen dan sahabat-sahabatku semuanya. Ada yang menarik nih Bro ya, ada yang baru di kasus Vina yang kemarin dijadiin film tuh ya. Ini ada sesuatu yang baru lagi yang mengejutkan kita semuanya yaitu tentang pengacara terdakwa ya dari 5 itu tidak saling mengenal. Dan namanya Joki ya, pengacaranya namanya Joki Nenggolan itu mengatakan bahwa ini adalah rekayasa, pihak aparat kepolisian. Wow, coba kita lihat bagaimana bisa begitu ya, eee, bisa, saling dari 5 itu tidak mengenal. Jadi, begini Bro, itu kan, terdakwanya ada 11 ya, yang 3 ekor ini belum ketangkap ya, berarti ada sisa 8 ya. 8 ini, 5 ini saling mengenal dan 3 yang 3 ini dari ada 2 kelompok, ada yang 5, ada yang 3, ada 8 ya, ada 5 ada yang 3. Yang 5 dan yang 3 ini tidak saling mengenal, bahkan tidak kenal dengan korban yang 5 ini. Coba kita lihat bagaimana sih sebenarnya bisa seperti itu ya. Kita lihat dulu ini ya. Inilah kejanggalan yang Hmm. perlu diungkap dan terima kasih kepada produser film. Momen inilah yang penting disampaikan kepada masyarakat luas bahwa klien kami adalah korban rekayasa hukum yang dilakukan oleh penyidik Polres Cirebon Kota. Tuh kan, itu adalah rekayasa. Ini menurut, pengacara ya Pak Coki Nonggolan ini yang dari, 5 terdakwa itu kan, menunjuk Pak Coki ini jadi pengacara. Hanya 5 ya, dan yang 3 kita tidak tahu ya, tidak tahu ya. Kita lanjut dulu ya. Sebentar, Dan ini itu saya Nah, tuduhan yang tegaskan. serius loh. Apa buktinya Anda mengatakan ini adalah rekayasa penyidik Polres? oh iya Bro, Bisa. video ini saya lansir dari channelnya TV-an jadi acara, Dua Sisi ya. Karena Anda ingin melihat secara utuh langsung aja datang ke sana. Nanti ada yang menariknya di sini Bro, menariknya di sini nih. Coba kita, dengar langsung ya, Saya jelaskan. Ya, Oke. silakan. lanjutkan Nah, lanjutkan ya. di malam kejadian, Hmm. klien kami bersama teman-temannya itu sedang berada di sebuah gang di depan rumahnya Ibu Nining. Mereka adalah para buruh kasar, pekerja bangunan yang tidak ada hubungannya dengan geng motor. Dan di malam itu, karena mereka terdengar agak gaduh suaranya oleh Hmm. pemilik rumah Ibu Nining, mereka disuruh untuk meninggalkan tempat. Sehingga kesemua mereka itu berjumlah kurang lebih ada 9 orang berpindah ke rumahnya Pak RT. Termasuk juga anaknya Pak RT, namanya Kafi. Nah, tuh catat ya. Termasuk juga anaknya Pak RT. Nah, itu menjadi saksi juga. Tapi kenapa ya tidak tidak di kepolisian ya? Dan di sana mereka tidur sampai besok paginya. Oh. Sedangkan peristiwa kejadian ini di malam itu juga yang jaraknya kurang lebih 1 kilometer dari tempat mereka duduk. Ini yang tidak diungkap oleh kepolisian. Itu semua punya Iya, alibi ya untuk itu yang nggak diungkap oleh kepolisian itu ya. Jadi ceritanya tahu sendiri kalian semuanya ya Bro ya, ini yang jadi, tanda tanya besar ya ini jadinya ya. Seandainya dijadikan film nih, film, versi lain ya, tidak seperti yang ada kalian lihat kemarin filmnya Vina yang begitu viral itu ya. Jadi kalau ada, bahan baru tadi setidaknya begini Bro, dengan, adanya film itu bisa menguak semua apa yang terjadi 8 tahun yang lalu itu kan ya, dan sampai hari ini pun yang 3 ekor itu pun belum tertangkap itu kan ya. Coba kita dengar lagi ya ini. keterangannya itu. Hmm. Betul, ada saksi. Ada Oh, ada saksinya. saksi juga ya. Oke, saya mau ke Ada Pak saksi. Pak Surawan. Pak Surawan, apa Nah itu kan ya Bro ya. Jadi itu, yang mengejutkan itu kan ya. Jadi di malam hari kejadian itu, yang 5 korban terdakwa ini tidak di tempat, bahkan, dia, di rumah Pak RT bersama anaknya Pak RT dan jarak kejadian dengan mereka yang berlima itu 1 kilometer. Dan ada saksi kata Bapak Joki tadi ya, pernyataan Bapak Joki tadi, ada saksi di situ ya. Jadi kenapa mereka bisa jadi ditangkap? Itu kan yang jadi pertanyaan besar untuk kita semuanya ya. Ada apa sebenarnya ini di, kasusnya Vina ini tuh kan ya. Dan ya kita nggak tahu bagaimana, semoga, ini bisa, menjadi titik terang, bisa mengungkap semua fakta-fakta yang terjadi apa sebenarnya gitu kan ya. Dan yang
jadi pertanyaan mungkin netizen dan saya semuanya, korban ini adalah anak seorang, aparat kepolisian. Tapi, eee, kenapa terkesan santai begitu ya, tidak, berusaha untuk bagaimana begitu ya, eee, dari, salah satu korban ini ya. Ini adalah, orang tuanya adalah aparat kepolisian, tapi ya tidak speak up begitu gitu ya, atau bagaimana teman-teman semuanya ya? Ada apa sebenarnya ini ya 8 tahun loh Bro ya? Kalau begini menurut saya, kalau memang 5 itu ini menurut seandainya ini benar menurut, kita juga tidak tahu ya kebenarannya ya, dari statement-nya, pengacara ini, terdakwa yang 5 ini. Kalau memang ini bener-bener, 5 terdakwa ini tidak tahu dan tidak melakukan, ini kriminalisasi dong Bro ya. Orang yang tidak salah harus dipenjara, itu kan ya gimana gitu ya. Jadi sangat menyedihkan sekali kalau emang benar, dan tapi kita lihat aja dulu deh, bagaimana ke depannya ya, semoga bisa cepat, terlihat terang begitu ya, apa sebenarnya terjadi gitu ya. Mungkin kalian juga bertanya-tanya ya, saya baru tahu, kasus ini ya karena, viral ini, sebelumnya saya tidak tahu, dan ya mungkin tidak sedetil itu saya, melihat, saya pengen rasa keinginan tahuan gitu. Dan setelah inilah, eee, ki saya jadi pengen tahu gitu ya, mungkin kalian semua seperti itu Bro ya. Jadi apa, kira-kira teman-teman semuanya ya bisa terjadi seperti itu ya. Dan kalau memang ini nih, di 8 tahun yang lalu kalau memang, 5 terdakwa ini ya, ini memang tidak, ada sangkut pautnya kenapa ikut ke penjara, kenapa kok diadili ya, padahal di situ ada saksi gitu kan. Ada apa sebenarnya, apa ini? Eee, Mungkinkah ada sesuatu yang ditutup-tutupi? Ataukah ada sesuatu yang memang ini adalah, gimana teman-teman semuanya? Ini sangat-sangat ya bikin penasaran ya. Jadi ini fakta baru yang diungkap ya sudah 8 tahun yang lalu oleh pengacara terdakwa ini yang 5 itu ya. Jadi kembali lagi tadi ya, ada 11 ya pelaku ya, versi kepolisian. Yang 3 belum tertangkap dan yang 8 ini sudah diadili. Dan yang 8 sudah diadili ini dari, 3 dan 5 ini tidak saling mengenal. Jadi ada 2 kelompok yang diadili. 3 yang diadili ini, saling mengenal ya, yang 5 ini saling mengenal juga. Jadi tapi untuk kelompok yang 3 dan yang 5 tidak saling mengenal. Ini bagaimana Bro? Bisa seperti itu gitu kan ya. Semoga, cepat terungkap ya. Aduh ini benar-benar apa ya, kasus yang bulet ya. Jadi gimana ya, bagaimana bisa seperti itu ya? Kita bisa lihat bagaimana peliknya, bagaimana sulitnya ya di kasus Verdi Sambo aja bisa terungkap. Ini 8 tahun baru tidak terungkap. Aduh, oke mungkin begitu saja ya. Terima kasih sudah menyimak video ini teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya yang lebih keren, lebih seru dan juga lebih heboh tentunya ya. Salam sehat untuk kalian semuanya.